Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Dan kali ini bersama Wali Kota Batam yang sekaligus Kepala BPB Batam serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV, sebagai informasi untuk Anda di tahun 2025 ini, pemerintah Kota Batam berencana memberikan subsidi bunga margin 0% kepada pelaku usaha mikro sebagai upaya untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal. Nah, sebagai dasar hukum pemberian subsidi ini saat ini sedang disusun peraturan wali kota atau Perwako tentang tata cara pemberian subsidi bunga margin kepada lembaga keuangan bank daerah untuk pelaku usaha mikro. Nah, program ini menjadi salah satu program prioritas dari Wali Kota Batam kita, Bapak Amsar Rahmat, dan Wakil Wali Kota Batam, Claudia Chandra saat ini. Lalu, pemirsa Batam TV, seperti apa program stimulus ekonomi ini dijalankan dan apa tujuan dari program ini, serta mengapa program ini menjadi program prioritas pemerintah Kota Batam saat ini. Untuk itu, saat ini saya sudah bersama dan kita akan berbincang bersama salah satu sosok spesial. Beliau adalah sosok yang dekat dengan masyarakat Kota Batam, selalu punya ide segar, dan pastinya sangat kita banggakan, siapa lagi kalau bukan Bapak Wali Kota Batam kita, yaitu Bapak Dr. Amsar Rahmat, SOS MSI. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Amsar, Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Herman. Terima kasih untuk waktunya, udah menyempatkan waktunya untuk bersama Batam TV kali ini Pak. Ya. Mungkin kesibukannya Pak setelah Lebaran Idul Fitri kali ini seperti apa Pak? Ya, kalau berbicara kesibukan, saya harus katakan bahwa kemarin dengan sekarang itu kurang lebih 3 kali lipat bobot kerjanya. Dalam keseharian kami mesti melihat kondisi di lapangan dan harus mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di pemerintah Kota Batam. Di satu sisi juga harus mencermati juga hal-hal yang diperlukan dikerjakan di BPB Batam. Jadi ada volume beban kerja yang luar biasa besarnya, sehingga dalam keseharian saya selalu harus bawa koper pulang ke rumah. Apa koper itu? Ya surat di Pemko dan BP yang tidak sempat saya disposisi pada siang harinya. Nah, kendati pun begitu, alhamdulillah saya melihat beban kerja ini bukanlah sesuatu yang memberatkan, karena memang itu konsekuensi akibat dua posisi yang diamanahkan masyarakat dan negara kepada kita. Tetapi yang paling penting adalah sementara ini kami sedang concern untuk menyelesaikan struktur, baik di BP Batam maupun di pemerintah Kota Batam. Saya kira kalau struktur SOTK, struktur organisasi tata kerja pemerintah Kota Batam dan BP Batam ini kelar, selesai, insya Allah volume kerjanya akan terdistribusikan kepada SKPD teknis atau unit kerja teknis. Jadi bobot hari ini, padahal kita niman kerja, ya kalau mau dihitung-hitung tak lebih dari 15 hari. Kondisi sekarang sampai hari ini karena saya tarawih pertama itu di Magelang, di Semarang. Dari Magelang retreat, saya tidak sempat pulang ke sini, akhirnya nginap di Semarang. Bukan nggak sempat, tiket yang langsung tuh nggak ada. Jadi nginap dari Semarang, besok paginya. Jadi sahurnya di Semarang. Tarawih pertama itu tidak dapat dilaksanakan di kota. Nah, pulang sini, nah sekarang sudah berarti 4 minggu. Sabtu minggu, 8 hari. Kita bukan hari kerja. Ya, lalu ada cutinya Pi, ada istirahatnya Pi, ada nuzul Quran, ada Lebaran kurang lebih 10 hari. 10 ditambah 11, 21 hari. Sekarang tanggal berapa nih? Artinya kurang lebih 15 hari kami ini baru masuk ke kantor. Dan karena itu kita akan lakukan percepatan
untuk mulai mengurai volume dan beban kerja yang demikian itu. Mungkin bisa kasih tips sedikit Pak untuk masyarakat Batam gimana menjaga kebugaran dan juga waktu Bapak nih yang padat ini kayak Yang pertama, semuanya proses ini harus kita jalani dengan ikhlas, ya, dengan enjoy, dan kendati pun serius, tetaplah harus memberikan job-job yang ringan pada saat bertemu dengan staf-staf kita. Kemarin rapat dengan para deputi dan direktur, saya sampaikan bahwa tidak ada lagi di era kepemimpinan kami sekarang ini, Amsakar dan Li Claudia, yang betul-betul bertumpu pada kekuatan satu orang. Ya, model-model otokratis sudah harus bergeser, bertransformasi kepada gaya kepemimpinan yang situasional, yang mengandalkan kinerja tim, yang bergerak atas harmonisasi, sinergitas, dan kolaborasi. Nah, ini yang kami lalui setiap hari, dan alhamdulillah saya merasa enjoy saja. Masih juga dapat melihat timnas bagaimana kondisinya. Alhamdulillah. Masih sempat ya? Masih sempat. Selalu ada waktu untuk nasionalisme, untuk kebangsaan ini. Saya kira itu, Mas. Baik, luar biasa. biasa. Nggak usah berat-berat sana pertanyaannya, ringan-ringan aja lah. Ya, bisa selain Pak Amsakar, kita juga akan didampingi hari ini sama salah satu sosok yang bersemangat untuk memajukan khususnya UMKM di Kota Batam. Siapa lagi kalau bukan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Hendry Arulan. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Hendry, selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Hendry selalu semangat untuk memajukan khususnya UMKM Kota Batam. Mungkin setelah lebaran Pak, kesibukannya seperti apa? Ya baik. Terkait dengan tugas, ini memang sudah merupakan tupoksi kami dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan peningkatan para pelaku usaha untuk meningkatkan bagaimana mereka memproduksi, bagaimana mereka memasarkan. Yang jelas kita berusaha supaya UMKM naik kelas. Itu merupakan tanggung jawab kita di Dinas Koperasi Usaha Mikro. Intinya UMKM di Batam kalau bisa semua naik kelas Pak ya. Insya Allah. Baik, Nusa Batam TV, sesuai tema kita hari ini, sosialisasi program subsidi bunga margin 0% untuk pelaku usaha mikro di Kota Batam. Mungkin saya ke Pak Amsakar dulu. Pak. Ini kan program subsidi bunga margin 0% untuk pelaku usaha mikro di Kota Batam ini. Kabarnya Pak, ini menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah Kota Batam saat ini. Kalau nggak salah saya ini program keempat ya Pak dari pemerintah Kota Batam. Kenapa program subsidi bunga margin 0% ini dianggap penting Pak untuk dijalankan khususnya di Kota Batam Pak? Ya, pertama pemikiran saya ini ditakdirkan selama di birokrasi ini kurang lebih 2,5 kurang lebih 5-6 tahun berkecimpung, bergaul mesra, bersahabat akrab dengan pelaku UMKM dan IKM. Saya pernah menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 2,5 tahun kurang lebih, hampir 3 tahun. Saya pernah menjadi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, yang juga di situ ada IKM-nya, Industri Kecil Menengah. UKM atau IKM ini hanya beda nomenklatur, tapi substansinya sama. Sama-sama mengelola pelaku ekonomi kerakyatan. Dari pengalaman yang ada itu, saya melihat bahwa UMKM dan IKM ini adalah pelaku ekonomi yang memiliki ketangguhan luar biasa. Satu. Yang kedua, berkontribusi cukup signifikan dalam membuka kesempatan kerja. Dan karena itu juga memberikan kontribusi dalam memperkecil angka pengangguran. Yang keempat, juga memiliki ketahanan luar biasa. Walaupun hanya modal usahanya terbatas, tapi ketika kita dihantam oleh krisis moneter 1997, mereka lah yang paling tangguh, tak kolaps. Ketika kita dihajar oleh corona, COVID-19, mereka yang eksis. Tetap jalan, Pak ya? Tetap jalan. Dan oleh sebab itu, selayaknya negara memberikan perhatian, daerah memberikan perhatian, bagaimana agar mereka ini bisa kita tingkatkan levelnya, kita naikkan kelasnya. Dan pemetaan yang saya lakukan selama pengalaman yang saya sampaikan tadi, Dinda Herman, saya menangkap ada setidaknya 5 problem yang dihadapi oleh pelaku UMKM kita, baik dia bernama UKM maupun IKM. Pertama,
ada persoalan pada tata kelola manajemen. Yang kedua, ada persoalan pada SDM, sumber daya. Ya. Yang ketiga, ada persoalan pada akses permodalan. Yang keempat, ada persoalan pada akses pemasaran. Ya. Yang kelima, ada persoalan pada packaging, ya, pada produk yang dihasilkan itu biasanya berstatus dalam tanda petik biasa-biasa saja atau ala kadar. Kita ingin 5 ini dilakukan terobosan oleh pemerintah. Dan oleh sebab itu dan kita juga melihat bagaimana soal TPT di Batam, tingkat pengangguran terbuka di Batam ini. Maka harus ada terobosan dengan jalan mengangkat mereka, memberi ruang kepada yang berminat untuk berusaha agar mereka dapat lepas dari 5 persoalan yang mereka hadapi itu. Salah satu diantaranya adalah support permodalan 0%. Nah, karena itu saya katakan program ini adalah program prioritas bagi Amsakar Ahmad Li Claudia. Tapi yang saya harapkan mudah-mudahan program ini dapat terselenggara dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan, manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku UMKM di Batam. Gitu. Ya, ada bantuan permodalan ya Pak? Ada bantuan permodalan. Baik, kalau dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Batam sini Pak, menilai perkembangan UMKM dan usaha mikro di Kota Batam di tahun 2025 ini seperti apa Pak? Gitu. Ya, memang dapat kami sampaikan bahwasanya jumlah pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini itu merupakan 60%-nya berada di Batam dari jumlah pelaku usaha yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Itu hampir 147.000 jumlah pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Yang menjadi binaan kita itu lebih kurang plus minus karena binaan kita ini bukan hanya dinas koperasi, tetapi menjadi binaan dinas perikanan. Binaan dari Disperindak. Itu lebih kurang 5.000 yang menjadi binaan. 5.000 Pak ya. Menjadi binaan. Ini yang kita usahakan bagaimana kita melakukan berbagai macam terobosan seperti disampaikan oleh Pak Wali tadi yang berhubungan dengan packaging, yang berhubungan dengan diklat pemasaran, yang berhubungan dengan bagaimana mereka mengelola manajemen dari usaha mereka. Ini telah kami lakukan di tahun 2024. Insya Allah 2025 ini juga kita laksanakan. Nah, kalau untuk saya ke Pak Amsakar, sebagai dasar hukum pemberian subsidi ini saat ini katanya sudah disusun peraturan wali kota atau perwaku. Ini sudah sejauh mana Pak perkembangannya Pak? Ya, yang pasti pada saat pertemuan dengan rapat koordinasi dengan OPD, saya menyampaikan kepada kawan-kawan OPD agar seluruh kebijakan yang berkaitan dengan 7 program prioritas kami agar disegerakan menyelesaikan perwakunya. Sebab kami ingin bulan 4 atau bulan 5 ini sudah running, sudah jalan. Tidak bisa lagi berlama-lama karena bagaimanapun pergerakan APBD itu nanti akan berpengaruh dengan kinerja kami di akhir tahun. Nah, itu yang pertama saya sampaikan. Dan yang kedua, alhamdulillah teman-teman sudah mulai memasukkan berbagai perwaku. Salah satu diantaranya adalah perwaku tentang tata kelola untuk bantuan 0% bagi UMKM itu. Nah, kalau perwaku itu sudah selesai, nah karena momentum hari ini juga momentum untuk mensosialisasikan program ini, saya harapkan kita sama-sama, pemerintah, pelaku usaha, pemerintah dan media massa, kita sama-sama membumikan informasi ini supaya warga tahu. Dan harapan saya bulan 5 nanti sudah mulai jalan gitu. Nah, jadi Pak Hendri minta tim untuk melakukan percepatan. Kalau nanti perwakunya sudah oke, segera koordinasi dengan bagian hukum agar dibawa ke provinsi. Karena seluruh produk hukum di daerah, di kabupaten atau kota, prinsipnya juga harus di hire oleh pemerintah provinsi, baru dia running, baru dia jalan. Kira-kira seperti mana? Barang itu sudah diparap semua, sudah ditandatangani, tinggal sekarang dimatangkan di tingkat provinsi gitu. Begitu. Nah, tapi kalau untuk mekanisme kerja dari program subsidi ini Pak, ini apakah pemerintah bekerja sama dengan institusi keuangan tertentu dalam pelaksanaannya Pak? Ya. Untuk yang suku bunga 0%, kita bekerja sama dengan pihak perbankan. Perbankan yang kita pilih itu adalah Bank Riau Kepri, karena memang Bank Riau Kepri ini
bank daerah dan juga pemerintah kabupaten kota, Kepulauan Riau dan Riau juga menjadi pemilik sahamnya, pemegang sahamnya. Dan karena itu penting juga bagi kami untuk bagaimana agar perbankan yang ada dalam koordinasi dan kendali pemerintah ini berkontribusi untuk sama-sama mengangkat pelaku UMKM kita. Jadi kalau ditanya ada kerjasama dengan pihak perbankan, ya tata kelola ini dilakukan oleh model perbankan. Kami hanya menyiapkan nilai tertentu untuk 2000 UMKM, itu kita tingkatkan kemarin dari 1000 menjadi 2000. Tahun ini 2000 Pak. 2000 tahun ini kuotanya. Nanti APBD perubahan kita lihat lagi. Dimungkinkan atau enggak satu sisi, yang kedua kita lihat lagi minat UMKM kita untuk menggunakan fasilitas ini bagaimana. Kalau minatnya tinggi ya sangat mungkin saya akan mengajak Ibu Wakil Wali Kota untuk mendalami bagaimana perjalanan semester pertama nanti di kebijakan ini. Kalau disambut dengan baik dan bisa berkontribusi positif, kita pasti akan tingkatkan lagi untuk semester berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Itu mungkin Pak Amsakar dan juga Pak Henry, kita tahan dulu bincang-bincang kita kali ini. Dan bisa nonton TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expo
Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi.
Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami, bersama Dialog Khusus Batam TV, bersama Wali Kota Batam dan juga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang mengenai sosialisasi program subsidi bunga margin 0% untuk pelaku usaha mikro di Kota Batam. Tadi Bapak sudah menjelaskan berbagai poin terkait latar belakang dan juga pentingnya program ini dijalankan di Kota Batam di tahun 2025 ini, di mana target ini ada 2.000 UMKM yang bisa mendapatkan fasilitas subsidi bunga margin 0% dari pemerintah Kota Batam. Dan kita masuk segmen kedua, pemirsa. Saya mungkin ke Pak Am lagi. Pak Am tadi Bapak sudah mengenai mekanismenya seperti apa, dan ini bekerja sama dengan perbankan, terutama perbankan daerah, Pak. Nah, tapi targetnya sendiri, Pak, siapa saja UMKM yang bisa mendapatkan atau mengikuti program ini, dan mungkin ada kriteria khusus, mungkin Pak Ahmad atau ke Pak Edi, silakan. Ya, nanti kalau informasi saya kurang, Pak Edi bisa tambahkan ya. Yang pertama yang pasti adalah warga Batam. Karena kebijakan APBD itu tentu saja harus menjadi prioritas bagi warga bagi mereka yang berpenduduk Batam. Ya. Kedua, mengapa juga harus berpenduduk Batam? Karena berarti dia akan stay di daerah ini. Tidak mungkin dia akan keluar daerah kan, karena ini setiap bulan harus diselesaikan. Itu yang kedua. Yang syarat ketiga, di samping warga Batam menetap di Batam, juga yang ketiga memang masuk dalam kriteria pelaku UMKM. Ada skala usaha tertentu, ya nilai tertentu untuk mengkategorikan ini pelaku usaha mikro, ini pelaku usaha kecil, ini pelaku usaha menengah, ini pelaku usaha besar. Nah, selama dia masuk dalam kategori pelaku usaha mikro kecil, maka dia masuk dalam kelompok yang bisa kita berikan fasilitas ini. Selain itu, kita menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di bank-bank konvensional. Artinya bagaimana yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri, mungkin akan ada kebijakan soal jaminan, akan ada kebijakan soal pengembalian rutin bulanannya, akan ada kebijakan lain-lain. Itu bagaimana aturan main yang ada di perbankan. Tadi pagi berbicara dengan Bang Riau Kepri, kembali saya bicara ini. Kalau bisa jangan sampai memberatkan bagi pelaku usaha. Intinya kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersusah? Ya, kalau bisa kita sederhanakan perizinan, kenapa harus dibikin rumit? Nah, tadi saya berbicara dengan kepala perwakilan Bank Riau Kepri yang ada di Batam ini. Ada tambahan, mungkin Pak Andi, silakan. Syarat khusus atau seperti apa, Pak? Silakan. Ya, baik. Saya tambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Disampaikan bahwasanya memang yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari program prioritas yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, yang pertama saya luruskan Pak Wali, itu adalah pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro. Kecil tidak termasuk. Kecil tidak termasuk, Pak. Baik. Jadi usaha mikro ini kan ada kategorinya. Usaha mikro ini kategorinya itu adalah dia memiliki aset itu 1 miliar. Kemudian omset per tahun itu 2 miliar. Ini masuk kategori usaha mikro. Jadi kepada mereka lah yang dapat memanfaatkan program ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persyaratannya tidak begitu sulit loh. Tadi telah disampaikan oleh Pak Wali, ya mereka ber-KTP Batam, kemudian berusaha di Kota Batam, dan memiliki NIB, nomor izin berusaha. NIB, nomor itu izin tidak berusaha. ditentukan kapan mereka memiliki NIB-nya. Jadi biasanya memang para pedagang-pedagang, para pelaku usaha sekarang kan mereka berusaha dulu nih. Mereka berusaha dulu, mereka coba melakukan usaha itu, ya mungkin sebelumnya mereka belum punya NIB nih. Tapi lihat potensinya bagus, kadang-kadang mereka ya baru mengurus NIB-nya kan. Jadi memang kami tidak menetapkan kapan mulai NIB-nya ini dibuat sebagai syarat, itu tidak. Nah, jadi itu saja persyaratannya bagi pemerintah Kota Batam. Tetapi syarat khusus oleh perbankan ini tergantung daripada perbankan itu sendiri. Terkait dengan disampaikan oleh Pak Wali tadi yang berhubungan dengan kalau bisa jangan dipersulit. Ini berhubungan dengan
agunan. Kami telah menyampaikan kepada Bank Riau Kepri kalau bisa jangan pakai agunan. Insya Allah mereka akan menanggapi itu. Tidak dalam bentuk agunan istilahnya, tetapi mereka hanya ingin menyampaikan ya paling tidak yang memanfaatkan ini mereka tahu bahwasanya mereka itu ada beban yang harus dikembalikan. Nah, jadi dalam bentuk ya moral obligation aja lah istilahnya, ya kan? Ya mereka hanya mengembalikan pokoknya saja. Bunga ditanggung oleh pemerintah kota yang idenya disampaikan oleh Wali Kota Batam dari program keempat dari 15 program prioritas yang dirancang oleh Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam. Tapi mungkin ada poin penting sih Pak, untuk para pelaku usaha mikro di Kota Batam ini, kapan mereka bisa ngajuin Pak gitu? Kira-kira dalam dekat atau? Kita sekarang sedang proses penyiapan regulasi. Paruh waktu kita sudah siap. Kemarin kita sudah bahas dengan Kabak Kerjasama Pak Wali, kita terkait dengan MOU-nya, kemudian PKS-nya, memang kami rencanakan itu launching-nya itu kalau bisa rencana kemarin itu di minggu kedua April. Tetapi karena proses ini ya mudah-mudahan minggu ketiga atau minggu keempat selesai. MOU antara Bank Riau dengan Wali Kota, nanti Wali Kota menurunkan kebijakan yang berhubungan dengan bagaimana kami harus ber-PKS melaksanakan kerjasama dengan Bank Riau. Mudah-mudahan nanti di minggu ketiga atau minggu keempat kita sudah launching. Ya nanti awal Mei itu sudah ready, sudah bisa jalan. Jadi kan Pak Amilam sendiri Pak, targetnya 2000, tapi dari 2000 Pak, satu pelaku UMKM itu maksimal plafonnya sebesar apa Pak? Gitu. Plafon yang kita siapkan untuk satu pelaku usaha mikro, ya skalanya mikro kata Pak Kadis tadi, usaha mikro itu 20 juta rupiah. Ya sampai dengan pinjaman 20 juta rupiah maksimal, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk support suku bunganya. Jadi kriteria atau berdasarkan pengalaman, usaha mikro itu 25, 10 dan 20 itu sudah sangat membantu gitu. Ya saya mau cerita goreng-gorengan, ya apa parut tebu itu, ya yang jual bakso di pinggir itu 5-10 juta sudah sangat membantu. Nah, syukur kalau dia dapat 20 dan ada pengembangan skala usahanya. Jadi plafon yang kita siapkan itu sesuai dengan karakter dari usaha mikro itu sampai di angka 20 juta rupiah. Tapi saya ke Pak Henry. Pak Henry, kalau kita bicara usaha mikro Pak, ini kan banyak jenisnya Pak. Tapi yang menjadi prioritas dari program ini, mungkin usaha mikro seperti apa Pak yang jadi prioritas gitu? Iya, jadi usaha mikro ini banyak anunya sektornya kan. Ya, ada kuliner, kemudian ada fashion, kemudian ada jasa. Nah, dan ini kita berikan kebebasan kepada para pelaku usaha. Yang jelas dia mikro, dia melaksanakan usaha kegiatan dan ini dia berhak untuk mendapatkan. Tapi memang di Batam ini rata-rata hampir 70% itu pada dasarnya mereka berusaha di sisi di sektor kuliner. Saya ke Pak Am, Pak. Kalau untuk pengawasannya sendiri Pak, gimana pengawasan dari program ini untuk memastikan program ini tepat sasaran Pak dan benar-benar membantu pelaku usaha mikro yang membutuhkan? Pertama yang betul-betul saya harapkan program ini tepat sasaran. Karena itu kepada dinas dan perbankan saya minta agar betul-betul melakukan seleksi yang pas sehingga kriteria usaha mikro itu memang betul-betul terpenuhi. Ya. Yang kedua, tentu saja di dinas kita itu nanti akan ada tim yang sifatnya meng-hire UMKM yang kita bantu, yang sifatnya juga mendatangi UMKM yang kita bantu, usaha mikro yang kita bantu, dan yang akan nanti mendiskusikan bila mana ada problem yang mereka hadapi. Nah ini biasanya tim ini sudah dinas ini sudah automatically memang ada kabitnya dan ada kasihnya yang membawahi tugas-tugas pengawasan itu. Yang ketiga, saya harapkan juga pihak perbankan akan selalu on progress, selalu melaporkan bagaimana perkembangan dari kebijakan yang kita buat. Karena kebijakan ini memang harus memberikan dampak, itu yang paling kami harapkan bersama Ibu Wakil.
Ya, kami ingin memberikan dampak. Jadi bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar ingin memperlihatkan keberpihakan. Tidak penting lagi soal itu. Nah, pilkada udah selesai. Yang paling penting kebijakan ini kita buat, dia memberikan dampak pada masyarakat. Jadi pengawasan itu menjadi bahagian integral untuk sukses atau gagalnya kebijakan ini. Jadi itu Pak Henry, saya pesankan betul, lakukan pengawasan yang baik. Karena saya tidak ingin cerita di masa lalu waktu saya jadi kepala dinas, itu banyak sekali kredit itu, dana bergulir itu macet. Sampai ketika ada peraturan Menteri Dalam Negeri untuk membuat badan layanan umum, saya ubahin. Dan saya minta bantuan BPKP sama pihak kejaksaan, tolong lakukan audit di mana permasalahannya. Dan setelah kita benahi, NPL-nya luar biasa, non-performing loan, tingkat kemacetannya itu kita lebih sehat dari perbankan. Sehingga di akhir tahun, saya ingat betul Pak Yudi, Yudi Kurnain, Ibu Dr. Ida, Ibu Mesrawati, mitra kerja saya di Komisi 2 DPR RI, memaksakan agar ditambah platformnya sebesar 6 miliar. Ini sangat membantu Pak. Melihat dari jumlah UMKM yang memanfaatkan dan melihat dari non-performing loan-nya itu, tingkat kemacetan program itu. Jadi apapun program, kalau kita memang melakukan pengawasan yang baik dan betul-betul mengedukasi kepada pelaku UMKM, kepada pelaku apapun, pasti program itu akan berjalan baik. Itu pesan saya yang paling penting untuk Pak Kadis kita. Mungkin target ke depannya seperti apa Pak? Ini sekarang kan 2000, target ke depannya itu seperti apa? Ya. Pertama saya ingin katakan bahwa respon dari pelaku usaha mikronya seperti apa. Respon dulu ya. Kalau berbicara target pertama tentu saja kalau responnya positif, kami akan tambah, ya kami akan tambah tidak hanya 2.000 sekarang, bila perlu kita tambah dengan jumlah yang lebih besar, atau plafonnya kita tambah. Dari angka 20M kita jadikan, dari angka 20 juta kita jadikan 30 juta. Ini bagaimana perkembangan di evaluasi kita semester pertama atau satu tahunan ini. Yang kedua, target berikutnya tentu saja tingkat kemacetannya rendah, ya, dengan harus di bawah standar yang ditoleransi oleh perbankan. Yang ketiga, target kita tentu usaha di bawah binaan kita ini tumbuh dan berkembang. Saya ingin melihat nanti pelaku UMKM yang kita sentuh itu bagaimana kemajuannya. Nah, inilah target sederhana yang kita harapkan. Selain itu, pada tataran skala makro ekonomi Batam, saya harapkan angka pengangguran kecil, tingkat pengangguran kecil, kemudian juga skala usaha pelaku UMKM itu meningkat itu. Baik. Demikian, Bos. Terima kasih, Pak Herman. Nah, saya ke Pak Hendy. Pak Hendy kan selain program permodalan tadi Pak, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri saat ini fokusnya di program apa lagi Pak, selain permodalan gitu, untuk para pelaku UMKM di Kota Batam? Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, memang kita sekarang sudah menyiapkan permodalan dengan bunga 0%. Ya, ini sebagai modal mereka untuk terus melakukan berbagai macam pengembangan usahanya. Nah, ini ada beberapa hal disampaikan, ya, ini berhubungan dengan manajemen para pelaku usaha ini memang perlu ini. Kemudian pemasaran juga, ya kadang-kadang mereka tak tahu nih kemana pasarnya. Kemudian yang terkait dengan packaging juga memang betul. Packaging, Bapak bilang tadi juga packaging dan ini menjadi prioritas kita. Jadi memang 2024 kemarin kita sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan dan kami terus mengundang Pak Wali Kota pada saat itu bagaimana kita melaksanakan mereka melakukan pemasarannya seperti apa. Kemudian juga yang terkait dengan manajemennya. Kadang-kadang mereka ini pelaku usaha ini tak tahu entah di mana modal, entah di mana untung kan. Dan inilah yang perlu kita berikan manajemen keuangan diklatnya. Kemudian juga yang berhubungan dengan packaging, betul. Di samping itu juga kita melaksanakan berbagai macam kegiatan bazar. Kita bekerja sama dengan pihak luar juga selain kita melaksanakan bazar di Batam kan. Kemarin kita melaksanakan kegiatan bazar mengikuti KJRI di Johor. Ya, kita sudah melakukan pemasaran di sana dan kita berusaha para pelaku usaha kita ini bisa keluar. Kemudian juga kami juga pernah melaksanakan kegiatan bazar di Singapura, bekerja sama dengan BISA. Inilah usaha-usaha kita, bagaimana kita terus bekerja di dalam memberikan edukasi lah kepada para pelaku usaha untuk terus
mereka bekerja, meningkatkan usahanya, tujuan akhirnya pasti harus naik kelas. Naik kelas itu dalam artian bukan dari kecil, bukan dari mikro ke kecil, tapi paling tidak dari mikro ke kecil kan agak sulit nih. Kalau mikro itu asetnya 1 juta, kemudian omsetnya 1 juta 1 miliar, omsetnya 2 miliar per tahun, untuk menjadikan kecil saja harus 5 miliar kan sulit ini. Tapi paling tidak kalau mungkin selama ini mereka punya 1 outlet misalkan, berikutnya mereka sudah bisa mengembangkan. Kalau dulu ada di Batam Center saja atau di Bandung aja, mereka sudah punya cabang nih di Sekupang misalkan. Kalau dulu ya mungkin mereka punya karyawan mungkin 2 orang, tapi ke tahun depan mereka sudah punya 5 orang atau 6 orang. Bisa nah ini ya, jadi memang kita berharap demikian. Paling tidak mereka terus berkembang, dan ini menjadi apa yang disampaikan oleh Wali Kota tadi, bagaimana ke depan kita harapkan untuk para pelaku usaha. Mungkin kalau kita bicara terkait daya saing Pak, UMKM di Kota Batam, ini kalau kita bicara level nasional, ini seperti apa gitu Pak? Ya, saya mau katakan bahwa berbicara daya saing pelaku UMKM itu selalu saja berada pada posisi marginal. Karena yang memiliki daya saing itu pelaku usaha di atas level UMKM. Tetapi kalau kita mau berbicara ketahanan, pelaku UMKM inilah yang paling tahan terhadap berbagai situasi. Nah, jadi pertimbangan utama kita kebijakannya adalah bagaimana memberikan ruang bagi mereka untuk meningkatkan kapasitasnya, baik produksi, produk maupun permodalannya. Saya kira itu Pak Herman. Terutama untuk di pasar lokal dulu Pak ya? Ya, boleh lokal sebelum beralih ke pasar regional atau bahkan internasional, ikut pameran-pameran seperti yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi. Baik Pak Om Sakar, Pak Hendri, kita tahan lagi bincang-bincang kita Pak. Dan Mitra Batam TV, jangan kemana-mana, karena sosialisasi program subsidi bunga margin 0% untuk pelaku usaha mikro di Kota Batam akan kita lanjutkan sesaat lagi. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman, dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan
Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporarir. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporarir. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Baik, sahabat Batam TV, terima kasih sekali lagi Anda tetap bersama kami di dialog khusus bersama Wali Kota Batam dan juga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Kita masuk di segmen ketiga dan mungkin kita akan bertanya bagaimana harapan Wali Kota kita terhadap pelaku UMKM di Kota Batam. Dan saya ke Pak Amtakan, Pak sedikit Pak. Harapan ke depannya untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam seperti apa? Mungkin himbauannya juga sekali. Pertama, yang betul-betul saya harapkan mudah-mudahan fasilitas yang diberikan oleh daerah ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh pelaku usaha mikro kita. Yang kedua, pemanfaatan yang kita berikan itu saya harapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kita. Kapasitas apa saja? Pertama, penguatan pada kemasan produknya, kemudian pada permodalannya, kemudian pada pengembangan akses bisnisnya, yang keempat pada jaringannya. Kita harapkan ini tumbuh. Yang ketiga, yang paling penting akan diterima dengan baik dan pegang amanah ini dengan baik. Ya, maksud saya ketika pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan ini, bantu juga pemerintah untuk disiplin mengembalikannya, karena makin baik, makin berhasil, makin disiplin dia mengembalikan, itu akan membantu bagi UMKM yang lain. Nah, tiga hal itu aja yang betul-betul saya harapkan. Bagi kami pemerintah tidak ada artinya membuat segala macam yang mercusuar, tapi bila mana tidak ada keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau terhadap masyarakat kita yang berada pada kategori yang harus mendapat kebijakan dari negara, dari daerah yang berpihak kepada mereka. Baik, kalau Pak Edi seperti apa Pak harapannya? Ya, terkhusus terkait dengan program ini, tentunya kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro yang pertama kita melakukan sosialisasi dan kami berharap manfaatilah kesempatan ini, karena ini memang betul-betul kesempatan emas yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya disiplin pada saat pengembalian supaya memang ini kan berputar, tidak hanya para pelaku usaha sendiri, dia sendiri yang akan menerima juga, nanti akan berputar juga bermanfaat bagi para pelaku usaha yang lain. Dan kemudian yang ketiga yang mungkin kami sampaikan, bahwasanya teruslah berinovasi, karena memang usaha ini tidak lepas dari inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Jangan sampai hanya itu saja yang dihasilkan dari pemanfaatan program pinjaman 0% ini. Maksimal 20 juta disampaikan oleh Pak Wali Kota Batam. Berinovasilah untuk meningkatkan kualitas daripada hasil produknya, sehingga kita berharap tentunya tetap para pelaku usaha ini naik kelas. Naik kelas ya. Dan mari sama-sama kita manfaatkan program ini dengan baik lah ya. Semoga program sosialisasi, program subsidi bunga margin 0% untuk pelaku usaha mikro di Kota Batam ini akan berjalan sesuai target yang kita harapkan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak untuk waktunya, Pak Edi juga terima kasih. Dan pemirsa Batam TV, demikian bincang-bincang kita terkait sosialisasi program subsidi bunga margin 0% untuk pelaku usaha mikro di Kota Batam. Saya Herman Asyari, tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas.
Batam TV, inspirasi Kepri.